Banyak orang ingin menjadi pembawa acara atau master ceremony seperti di televisi, di acara-acara besar, acara-acara favorit. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi pembawa acara yang baik. Ada beberapa hal yang harus kita ikuti, dan kali ini Kak Yatno Bintang bertemu dengan pembawa acara unggulan saat ini dari Universitas Negeri Surabaya. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Gimana Mas? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa hari ini. Pokok kebahagiaan harus bersama kita. Siap, Kak Yanto. Nah, gimana Mas Multi? Sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Siap, luar biasa. Semangat, Prof. Alhamdulillah. Terus. Iya. Saya sering melihat Mas Multi ini di TikTok, di YouTube, dan di acara-acara besar menjadi pembawa acara. Tentu ada hal-hal yang menarik ya, yang perlu disampaikan kepada pemirsa Kak Yatno Bintang untuk bagaimana menjadi pembawa acara yang bagus. Apa sih sebenarnya resep pembawa acara? Kita bisa lihat kamera. Jangan tegang lihat saya. Siap. Silakan. Baik, Kak Yanto. Terima kasih kesempatan yang luar biasa bisa berbagi kepada teman-teman, Prof. Jadi menjadi pembawa acara itu hal yang paling utama dan membuat kita siap di segala medan. Itu adalah jam terbang. Jam terbang itu maksudnya pengalaman ya, Pengalaman. dan berani untuk menjadi pembawa acara meskipun kecil-kecilan. Ya. Jadi awal belajar itu yang pertama jangan gengsi. Apapun acara, jika kita diberikan kesempatan untuk memandu, jalankan. Jadi tidak boleh menolak dulu ya. Tidak boleh menolak. Lakukan dulu ya. Lakukan apa yang diamanahkan kepada kita sebagai yang diamanai untuk membawakan suatu acara. Entah itu acara kecil, sedang maupun acara besar. Ya. Itu nggak gemeteran gitu, nggak dredeg gitu. Awalnya pasti, Bro. Awalnya dredeg. Awalnya pasti dengan mental yang masih belum begitu terbangun, pasti Ya. dredeg, pasti tremor, Ya. pasti nanti overthinking. Aduh, nanti kalau kami sosolan bagaimana dan lain sebagainya. Terus obatnya apa itu obatnya? Untuk obat kami sosolan Ya. pasti ya. Kami sosolan banyak dialami oleh teman-teman pembawa acara. Ya. Karena yaitu dari mindset. Kami sosolen itu salah ucap gitu Iya, ya. belepotan begitu. Belepotan Iya. ya. Belepotan, ya. Betul. Jadi dari mindset kemudian turun ke mental, Hmm. itu nanti akan membuat aduh, aku kalau salah gimana ya. Kalau nanti salah ucap nama pejabatnya bagaimana, itu nanti akan terjadi demikian. Ya. Kalau sudah dibangun mindsetnya, dibaca berulang-ulang, bismillah, bisa, itu nanti juga akan membangun mindsetnya, aku nanti pasti benar. Selama ini sudah berapa kali menjadi pembawa acara? Ratusan kali ya? Atau tidak terhitung? Iya, sudah banyak. Bro. Sudah banyak ya? Ya, bertemu dari teman-teman mahasiswa sampai Ya. alhamdulillah dulu sempat diberikan kesempatan untuk menjadi pembawa acara di acara RI 2 juga. RI 2 ya, Ya. sempat ya, luar biasa. Tentu dari ratusan kali itu Ya. ada resep-resep yang perlu disampaikan pada pemirsa ini. Baik, untuk menjadi pembawa acara yang baik, yang siap, ya. Ya. Karena kalau menjadi pembawa acara yang profesional itu relatif, Bro. Relatif Jadi ya. menurut A sudah bagus, sudah profesional, tapi menurut si B masih ada saja celah, kekurangan dan lain sebagainya. Karena itu relatif. Jadi menjadi pembawa acara yang baik, yang profesional itu sifatnya relatif. Kalau teman-teman yang penting ingin belajar dan memperbaiki kesalahan yang sebelumnya, itu nanti pasti akan menjadi pembawa acara yang karena kesempurnaan milik Allah ya, yang ya zero mistake lah. Ya, tapi jelaskan begini, jangan sampai berkeringat tuh, berkeringat. Baca. Tisu baca, tisu. Ini dengan Kak Yatno Bintang kok bisa berkeringat ini. Luar biasa. Mengapa kok bisa Tokoh. berkeringat? Dengan tokoh saya kan tidak ada persiapan ya. Siapa? Tidak ada persiapan untuk menjadi salah satu narasumber. Ya, Langsung ditodong jadi ya Iya. luar biasa. Ada redek ya. kita
Di tisu dulu. Ini Terima kasih. nah, jadi bertemu dengan Kak Yano Bintan berkeringat. Ya. Tapi nggak apa-apa karena masih berkeringat ya. Baik. Baik. Ada keunikan apa yang sering terjadi yang kadang tidak disadari ketika menjadi pembawa acara? Keunikan yang saya alami biasanya Kak Yatno dengan perubahan rundown yang mendadak. Iya, perubahan rundown dari si pemilik kegiatan ya, tahu-tahu mendadak harus ganti ini, ganti ini. Pejabat yang hadir, Ya, itu juga. dan itu kan nama tidak boleh salah. Ya, betul. Saya nyebutnya umpamanya yang hadir adalah Kak Yatno. Ya. Ternyata Kak Yatno berhalangan saat hari konfirmasi diganti dengan stafnya atau Ya. siapa begitu yang Dan itu ditugaskan. harus dilacak namanya Iya. siapa dia, jabatannya apa begitu. Iya. Jadi kadang saya berpesan ke teman-teman yang memang bertugas sebagai pembawa acara, tidak ada rundown fix sebelum hari H. Ya. Begitu ya. Tidak ada rundown fix atau pejabat fix sebelum hari H. Hari H teman-teman juga harus checklist dan cross check ulang. Karena kemungkinan besar ganti. Iya. Karena kesibukan mereka ya. Betul. Jadi tidak bisa menjaga bahwa ini sudah fix, besok pasti ini. Nah, tidak bisa. Kepuasan apa sih sebenarnya menjadi pembawa acara itu? Eh, Uang jelas ya. Jelas. tapi itu nomor Itu dua. nomor 27. Betul. Nomor Itu nomor 27. kesetiaan. Ya. Kalau kita sudah diamanahkan untuk menjadi seorang pembawa acara, Ya. acara itu harus berjalan dengan baik dengan segala perubahan yang ada, dengan segala tantangan ketika kita membawakan acara. Ya. Betul. Jadi kepuasan Kepuasan tersendiri. tersendiri. Kalau materi, uang dan lain sebagainya itu Nggak mau kesedihan. bergerak ke ibu kota atau kemana menguatkan pembawa acaranya. Sementara ini gimana ya? Masih nyaman dengan Unesa ya. Unesa. Saya kira pengabdian saya untuk Unesa belum begitu besar, belum lama juga. Ya. Jadi masih perlu banyak belajar untuk bisa ya membawakan beberapa acara-acara penting yang ada di Unesa. Pengalaman yang paling berkesan tuh saat membawakan acara apa? Yang paling berkesan saya pernah membawakan acaranya selain RI 2, itu saya pernah membawakan acaranya Pak Menteri. Pak Menteri. Menteri Desa. Gus Pemberdayaan Halim. desa. Ya, Hmm. Gus Halim. Itu karena di sana saya tidak sendiri. Ya. Saya dipasangkan dengan protokol dari Kemendes. Hmm. Gitu. Jadi saya banyak belajar tentang dia. Oh, di Indonesia seperti ini, di sana seperti pakemnya sama, tapi di lapangan itu memang sesuai dari instansinya yang bersangkutan gitu loh. Ya, tentu ada resep untuk para mahasiswa ya, Ya. atau para pemuda atau para pemula ya. Apa yang harus mereka persiapkan sebenarnya? Untuk para pemula, terutama adik-adik mahasiswa yang ya sering membawakan acara-acara di level jurusan, Ya. prodi dan sebagainya. Guide atau cue card itu sangat penting. Ya. Jadi ketika walaupun seprofesional apapun teman-teman ya sudah merasa profesional begitu ya, itu guide atau cue card kita nanti di segmen ini mau bicara apa. Jadi tercatat di kartu Tercatat kecil semua, Bro. gitu ya. Ya. Itu rahasia kita ya. Ya. Oke, Tercatat semua, jangan sampai terlewat informasi apapun, sekecil apapun, jangan meremehkan informasi yang ada ya teman-teman. Harus dicatat, harus ditulis, harus diberi guide ketika ini nanti mengomentari penampilan atau memberikan ucapan terima kasih kepada pejabat yang memberikan sambutan, itu juga di guide. Tapi guide bukan naskah yang semi keprotokolan ya, Prof. Guide itu nanti jatuhnya kita bisa mengembangkan. Kalau berbeda dengan naskah keprotokolan waktu upacara, waktu pemberian sumpah dan lain sebagainya. Bagi pemula, perlu tidak kita treatment, melatih diri dulu di rumah, di depan kaca dengan kartu tadi? Pasti Ya, harus ya. Kalau saya biasanya saya video, Bro. Oh, video Iya, sendiri. di video Ah, pembawaan karena orang melihat pembawa acara itu bukan hanya wajah, bukan hanya penampilan, tapi seluruh dari ujung rambut sampai sampai kaki. bawah Iya. harus diperhatikan Iya. gitu ya.
Jadi gestur kita ketika menyapa, gestur kita ketika memberikan apresiasi, ketika mempersilahkan pejabat untuk memberikan sambutan, itu kan kalau di video utuh Ya. kita bisa melihat, oh ternyata kakiku masih terbuka terlalu lebar. Ya. Kalau di cermin mungkin ya Itu setengah self badan. control ya, Ya. kontrol individu itu teramat penting. Penting Bagi sekali. pemula juga perlu seperti itu Perlu ya. sekali. Dan satu lagi, Ya. Prof. Yatno, untuk beberapa acara yang itu memang disiarkan. Sekarang kan banyak acara yang Langsung, live streaming ya. dan sebagainya. Saya selalu melihat ketika saya opening, Nah. saya opening kemudian memberikan kesempatan untuk pejabat sambutan. Di momen itu saya lihat HP, lihat di streaming. Oh, tampilan saya seperti apa sih? Gitu. Pernah nggak suatu saat menyesali karena terjadi yang tidak enak ini Ya. di rumah, menyesali sampai nangis atau sampai apa? Pernah sampai nangis? Kalau sampai nangis, tidak pernah. Nggak pernah. Tapi kalau menyesali kurang puas dengan penampilan itu beberapa kali saya jumpai. Karena oh ternyata seharusnya ini tadi seperti ini. Oh saya mau improve, ternyata improve-nya gagal. Improve gagal itu mungkin di mata pemirsa aman. Aman. Tapi saya seharusnya menyampaikan informasi yang lebih daging dari itu gitu. Jadi kan Ya. iman-iman di kesempatannya besar. Pernah nggak dimarahi orang Kalau dimarahi setelah buat acara, setelah itu dimarahi? Kok begini, begini. ditegur pernah. Ditegur ya? Iya. Sering? Tidak sering tapi Tidak pernah. sering. Pernah. Karena di sisi lain sebagai pembawa acara itu tidak bekerja sendirian, Prof. Ya. Banyak tim yang di belakang yang kita juga harus mengontrol durasi, mengontrol ya apapun itu bentuk tayangan dan di hadapan para pemirsa itu supaya terlihat ya memang benar-benar zero mistake begitu. Tapi di dapurnya kan beliau-beliau tidak tahu seperti apa. Punya nggak mantra atau doa sebelum menjadi Tampil. pembawa acara? Ya pasti. Kalau doa pasti. Pasti ya? Al-Fatihah itu pasti. Al-Fatihah pasti. Iya, Al-Fatihah. Mantra nggak? Mantra biasanya saya doanya yang itu Bro. Ya aduh kok jadi lupa ya saya Bro. Ada puasa dulu nggak? Kalau puasa tidak. Puasa gorengan iya Bro. Puasa gorengan Ya. ya, supaya tidak rusak Iya, vibrasi kita. betul. Paling tidak 3 hari. 3 hari ya. 3 hari mama Tidak makan gorengan. Terus tidak tidur terlalu malam. malam tidak minum es. Tidak minum Banyak es. minum air putih. Ya, supaya suaranya keluar dari tidak tiba-tiba terganggu. ya. Oh, satu lagi Prof, saya pernah punya pengalaman yang luar biasa tidak bisa saya lupakan. Itu karena ya kesalahan saya, Prof. Membawakan acara tapi pagi harinya suara saya habis. Suara habis. Habis. Terus akhirnya batal tampil. Saya tetap tampil, Prof. Tetap tampil. Karena ya bagaimana itu sudah tidak ada lagi gitu. Menyiasatinya gimana? Saya banyak minum air putih banyak. Kemudian yang saya keluarkan suara yang di sini. Suara perut, suara dada, Suara yang perut, perut ya. suara perut. Hmm. Karena kesalahannya itu saya minum manis sebelum tidur. Oh, minum manis sebelum tidur ya. Ya. Terus Minum manis sebelum tidur dengan kondisi tenggorokan saya kurang enak. Ya. Ya, kurang enak. Saya kira ya minum anget sama Ah. manis gitu akan luntur ini. yang kalau membuat- jahe sering minum jahe. Nah, ini juga, Bro. Ya. Untuk teman-teman penyanyi, pembawa acara, sebenarnya jahe itu dihindari. Oh, dihindari ya, harus dihindari ya. Ya. Nggak malah katanya harus banyak minum jahe, nggak? Tidak. Salah. Tidak ya, harus dihindari ya. Malah makan atau minum kencur. Oh, kencur. Ya, kalau Iya, jahe iya. itu dihindari. Jahe Dihindari. itu sifatnya nanti kalau Hanya di tenggorokan saja ya. iya hangat, Ah, ah. sifatnya hangat, tapi nanti suaranya akan ngos-ngosan dan nafasnya cepat habis. Cepat habis. Tali Untuk yang mau enggak? perform gitu ya. Iya, kalau kencur nggak? Kalau kencur itu meluruhkan dahak-dahak, Iya. itu lebih lega. Kencur kan juga ada rasa pedes-pedesnya ya, Bro. Itu dari Terakhir SD. ini ya, terakhir. Idola pembawa acara di dunia atau di Indonesia siapa? Di Indonesia saya Coki Sitohang. Coki Sitohang. Ya. Coki itu pembawaannya tenang. Tenang, betul. Bahasanya ya sesuai sekali dengan KBBI lah. Ya. Karena beliau sering membawakan acara-acara award, Iya. acara-acara yang ada pejabat dan lain sebagainya. Kalau pelawak, Kalau pelawak, Sule atau Oh, kalau pelawak nggak ada saya idola?
Ada Ada. Pak Andri. Tapi kan dulunya Andre penyanyi. Taulani, Iya. ya, itu enak membawakan acara. Iya. Pelawak yang enak membawakan acara itu Pak Andri. Lalu pembawa acara yang ada di Indonesia sekarang yang paling buruk siapa? Waduh. Pembawa acara yang sudah go nasional Pasti bagus ya. iya, pasti bagus. Karena mereka punya cara sendiri Hmm. untuk menutupi kekurangannya, Ya. untuk menutupi penampilannya di panggung. Jadi ketika kita melihat beliau-beliaunya di televisi, di panggung, itu seakan-akan luar biasa. Walaupun itu salah ya. Ah, Kalau orang awam melihat suatu acara, pembawa acara kan ya sudah. tapi apa benar acara gitu. pembawa acara harus pandai menyanyi? Tidak. Pandai humor Itu mungkin ada nilai plusnya nilai gitu. plusnya. Kalau nyanyi enggak ya? Nyanyi tidak. Tidak. Kalau nilai humor kan umpama kita ada kesalahan sedikit acara non formal itu kita bisa ngeles dan lain sebagainya. Bisa nutupi ya. Nutupi dengan ya candaan gitu. Sekarang quotes. Kalimat apa, pernyataan apa yang perlu disampaikan? Siap ke sini. Ya. Untuk teman-teman, jangan berhenti belajar. Jangan berhenti untuk mencari pengalaman. Karena dari belajar, dari pengalaman, itu nanti akan membawa kita menjadi sesuatu atau menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Akan menjadikan kita lebih berkualitas dari sebelumnya karena pengalaman yang sudah kita lalui. Pengalaman buruk, pengalaman baik, pengalaman membanggakan, semuanya adalah guru terbaik untuk kita. Ya. Guru terbaik adalah satu pengalaman, dua berkaca pada orang lain yang sudah sukses, dan guru yang terbaik adalah yang ketiga berani menjalani. Demikian, semoga Anda menjadi pembawa acara yang hebat. Salam Kak Yano Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.